Baik, kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Laisa al-mutawadhi'u alladhi idza tawadha'a ra'a annahu faqa ma sana'. Bukanlah seorang itu dianggap tawadhu' yang sesungguhnya alladzi idza tawadha'a, yaitu dia yang jika bertawadhu' ternyata ra'a annahu faqa ma sana'. Ternyata dia merasa bahwasanya dia itu melebihi daripada yang apa dilakukan. Maksudnya apa? Ini adalah takabur yang tersembunyi di balik gaya ketawadhu'an. Faqa ma sana'. Dia melakukan sesuatu dengan gaya tawadhu'nya. Tetapi di saat dia menundukkan kepala, merendahkan dadanya, ternyata dia menyangka bahwasanya memang aku lebih bagus daripada ini. Sombong yang tersembunyi di balik bentuk ketawadhu'an. Kalau sederhananya begini aja deh. Tawadhu' palsu. Gayanya tawadhu' begini kalau duduk. Cuman diam-diam dia ngomong, orang di sini sombong semuanya, nggak ada yang tawadhu' kayak saya. Nah, dia ngomong begitu sudah sombong dia. Karena dia merasa lebih bagus dari yang lainnya. Lakinnal mutawadhi', akan tapi orang yang tawadhu' adalah alladzi idza tawadha'a, di saat dia bertawadhu' menampakkan zahir tawadhu', ra'a annahu duna ma sana', ternyata dia adalah lebih rendah daripada kerendahan yang saat ini dia perankan. Dia merasa jadi begininya itu bukan karena dia merasa mulia, memang aku nggak pantas, aku memang orang nggak baik, aku banyak salah. Jadi di saat dia merasakan begini masih kurang lagi untuk berperan sebagai seorang yang tawadhu. Ini adalah satu cara pandang baru lagi, yang lebih dalam lagi tentang kesombongan ya. Bayangkan, kalau orang gayanya sombong, kalau orang memang sombong, obrolan omongan sombong. Kalau suara tidak ada hubungannya dengan sombong, baju nggak ada hubungannya. Orang baju bagus bukan sombong, suaranya lantang bukan sombong. Tapi kalau mengatakan aku ini gini loh ya, oh itu omongannya, itu bukan suaranya. Kalau suara bisa saja suaranya orang yang biasa hidup di pantai karena dia harus sering memecah suara ombak sehingga keras, sampai ke kampung keras banget, tapi bukan sombong dia. Jadi suara keras bukan sombong. Tapi yang sombong adalah kalimat yang diucapkan. Gak ada di sini orang kayak saya. Biarpun gak ada di sini orang kayak saya. Itu biarpun kalem sombong, bukan masalah intonasi. Kayaknya sih kalem, Masya Allah. Makanya bukan masalah omongan dan bukan masalah baju. Suatu ketika ada yang berkata, Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ada orang senang pakai baju yang bagus. Nabi bercerita tentang ketawaduan, bicara tentang kesombongan, sombongan itu hina, rendah dan sebagainya, hendaknya orang tawadhu dan sebagainya. Lalu ada seorang bertanya, ya Rasulullah, seseorang yuhibbu, senang kalau dia menggunakan baju yang bagus. Apakah itu sombong? Bukan. Innallaha thayyib. Allah maha bagus, senang yang bagus-bagus. Tapi ini bukan. Sejujurnya al-kibru yang namanya sombong itu adalah bukan itu. Al-kibru adalah batarul haq wa ghamtun nas. Di saat diberi nasihat nggak bisa nerima kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan. Nah ini pembahasan ini, merendahkan, menganggap orang di bawah dia. Biarpun gayanya tawadhu, tapi ternyata dia menganggap orang lain tidak ada, dia nggak kayak saya. Masa modelnya Ustaz gitu. Tidak ada yang tawadhu kayak saya kayak tadi. Makanya sebab kesombongan ini macam-macam. Disebutkan Imam Ghazali, ada sombong karena hartanya, sehingga dia merendahkan orang karena hartanya. Ada sombong karena ilmunya, mentang-mentang punya ilmu, memandang orang lain bodoh semuanya. Insya Allah kalian, ya Allah bodoh banget.
Ada sombong karena nasabnya, kata Imam Ghazali, tentang dia bernasab baik sama ada orang, enggak ada nasabnya kayak saya. Sombong, rendah semuanya. Ada orang sombong karena tahtanya. Sampai ada orang sombong karena parasnya. Sombong karena karunia, sebenarnya begitu. Jadi orang sombong karena karunia. Cuman ini Imam Ibn Atha As-Sakandari di sini ingin mencermati kesombongan yang tersembunyi di balik ketawaduan. Ini halus. Sehingga orang tidak sadar sepertinya dia tawadhu. Makanya sopan santun atau andap asor atau gaya tawadhu ini memang penting. Secara zahir disebut sebagai tawadhu, akan tetapi kenyataannya harus dikembalikan kepada hatinya seseorang. Jadi kalau hatinya, di saat dia berperan sebagai orang yang bertawadhu, tapi hatinya masih menganggap dia lebih bagus dari yang lainnya, maka dia belum tawadhu dia. Sehingga di sisi lain, dijelaskan para ulama, orang tawadhu yang sesungguhnya itu adalah orang yang susah melihat kekurangan orang lain dan pandai melihat kekurangan dirinya. Maka secara otomatis akan terbentuk tawadhu itu sendiri. Susah melihat kekurangan orang, begitu mudah melihat kekurangan diri, maka secara otomatis akan terbentuk tawadhu. Jika suatu ketika ayahanda daripada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau orang yang sangat tawadhu. Di saat disanjung sama orang, ia berkata, kurang lebih nyaman kalau seandainya menyebut kekurangan diri itu boleh, di saya sudah aku sebut di depanmu. Biar kamu tahu kalau saya itu tidak sebagus yang kamu tahu. Wah, hebat banget sih. Kalau seandainya menyebut aib diri itu boleh, nih saya akan sebut di mukamu. Biar kamu tahu kalau saya ternyata tidak sebagus apa yang kamu duga. Allah, ini kan orang tidak pengen diduga. Dan sekarang malah ada action. Tapi Anda tidak boleh menuduh orang lain loh ya. Wah ini tawadhu action tuh nggak boleh. Pencitraan tuh nggak boleh. Tapi menuduh orang lain pencitraan juga nggak boleh. Urusan sombong, urusan hal. Ya istilah pencitraan ya, istilah zaman sekarang, istilah media yang sering viral kan pencitraan. Anda tidak boleh melakukan pencitraan, melakukan sesuatu bukan dari hati, tapi hanya untuk biar diketahui orang, nggak boleh media untuk. Tapi Anda tidak boleh nuduh orang pencitraan, bisa jadi dia ikhlas loh ya. Sombong itu urusan hati, di dalam lubuk hati masing-masing yang tahu hanya Allah. Makanya biarpun kita berperan sebagai orang yang tawadhu, Allah Maha tahu kalau kita sombong. Naudzubillah. Di sini yang harus kita cermati diri kita. Sehingga Nabi menyebutkan ghamtun nas, merendahkan manusia. Makanya merendahkan itu kan berangkat dari dia punya kelebihan. Dia merasa punya kelebihan, oh aku. Siapapun yang merendahkan orang jadi rendah dia. Biarpun seorang ustaz merendahkan murid, nggak akan jadi guru yang baik. Termasuk gampang tersinggung itu sebenarnya dia merasa dia paling bagus dia. Nggak tahu saya ya. Memang ente siapa? Ente lebih bagus dari Imam Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali, Ibn Abi Thalib. Beliau bagaimana di saat dicaci sama orang, diolok sama orang. Di saat ada orang mengolok dia, merendahkan dia, dia berkata dengan serius dan sungguh-sungguh, apa? Sungguh benar apa yang kau katakan. Dan yang tidak engkau ketahui dari keburukanku jauh lebih banyak daripada yang kau ketahui. Kau sebut kejelekanku, betul omonganmu, saya tidak mengatakan. Kemudian setelah itu apa? Dan yang tidak kau ketahui dari kekuranganku jauh lebih banyak daripada yang kau ketahui. Nah itu hakikat, bukan basa-basi. Sehingga di saat diingatkan pun, makanya kalau Nabi menyebutkan al-kibru batarul haqqi, diingatkan sombong nggak mau, nah itu orang diingatkan menolak, diingatkan protes, diingatkan itu. Maka dia sombong. Maka orang tawadhu biarpun gayanya perkasa, seorang khalifah Umar bin Khattab, di saat diingatkan bahkan dengan bahasa direndahkan,
Ternyata beliau memang orang tawadhu, langsung mengadahkan tangan dan berdoa, Allahumma rahimallah imra'an ahdal uyubi. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada si dia ya Allah yang telah menunjukkan kekuranganku. Jadi di saat dicaci itu menganggap itu adalah diberitahu tentang kekurangannya. Gak usah sibuk membela diri dia. Perlu gitu-gitu. Seolah-olah dia kayak malaik, kayak orang, kayak nabi, gak bisa bersama. Nabi saja tidak seperti itu. Ya, membela diri itu bukan membela diri, maksudnya di saat dicaci saja sudah langsung naik pitam dan sebagainya. Berarti dia tidak menyadari kalau dirinya adalah orang yang banyak kesalahan. Berbeda di saat kita difitnah, kita belum bela diri karena ada hubungan orang lain, misalnya tidak mencuri, bilang mencuri, tidak ini, perlu kita bahas. Maksudnya dibilang, dasar akhlakmu nggak benar, dasar ke orang jelek, iya memang saya jelek. Imam Ghazali ngajak dialog orang dengan dirinya sendiri dengan cara yang cantik. Di saat ada orang mencaci kita, kata Imam Ghazali, jika ada orang mencacimu, coba kau berpikir. Jika ada orang mengolok dirimu, coba kamu berpikir begini, kata Imam Ghazali. Gimana? Yang pertama, jika olokan orang itu adalah tidak benar, coba kau berpikir kalau kamu cerdas, dia mengatakan kamu jelek, enggak. Jika olokannya itu tidak benar, berarti kan kamu harus syukur. Alhamdulillah, aku tidak seperti itu. Itu aja kan, kok pusing kamu? Betul. Iya sih, saya enggak kayak gitu, kenapa pusing? Dan jika olokannya benar memang kamu jelek, tuh kenapa juga kamu marah memang kamu jelek kayak begitu? Ayo mau apa lagi kau? Di saat benar memang saya begitu. Di saat enggak benar, alhamdulillah saya enggak begitu. Untuk menghindar dari gaya sombong tuh, membela diri dan sebagainya, masya Allah. Kalau kita benar, Allah yang akan membela kita. Membela kesombongan, mentang-mentang seorang ya, ustadz, kiai dan sebagainya, seolah-olah menjadi orang yang tidak bisa bersalah. Sampai nanti takwili sana sini maksudnya begini, ngaku saya melakukan kesalahan, selesai. Sombong macam-macam, sombong menurut la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibri. Ada sedikit kesombongan di hati menjadi orang tidak bisa masuk surga. Ayo kita semua koreksi diri kita. Pandang orang di kiri kanan kita adalah orang-orang yang mungkin sekali mulia, lebih mulia dari kita. Sehingga kita susah untuk merendahkan siapapun. Susah meremehkan siapapun. Ya, susah merendahkan siapapun, susah meremehkan siapapun. Ini perlu pandangan, ini perlu kita biasakan, cara pandang ini. Jangan pandang orang dengan pandangan merendahkan. Termasuk seorang alim, ustadz, kalau mandang murid dengan pandangan merendahkan, bisa saja terbalik loh nanti. Seperti yang dikisahkan, Nabi pernah mengisahkan tentang seorang pada zaman dulu, lihat gara-gara mandang orang lain dengan pandangan merendahkan, dia ahli ibadah. Dia seorang ustadz. Barangkali ustadz yang mungkin viral kalau hari ini dengan kebaikannya, kesolehannya, pokoknya begitu dah, ibaratnya begitu. Ternyata di saat ketemu dengan seorang pemuda yang bejat, pemuda badung, pemuda bandel tohirnya, dia tidak memandang dia dengan pandangan kasih sayang, tapi memandang dengan pandangan merendahkan. Ngapain dia? Pandangan merendahkan. Maka saat itu oleh Allah dibalik. Karena dia merendahkan hamba Allah, maka dia direndahkan oleh Allah. Dibalik, dicabut hidayahnya. Maka hati-hati, jangan merendahkan siapapun. Merendahkan orang yang tampak rendah. Kalau merendahkan kemaksiatan, oke. Tapi kita tidak boleh. Kita merendahkan kemaksiatannya, tapi tidak boleh merendahkan seseorang. Bisa jadi orang itu esok hari tobat lalu menjadi lebih bagus dari kita. Hari ini dia seorang pezina, hina, dina. Hari ini agar bisa saja esok hari Allah beri tobat. Maka jangan rendahkan dia. Pandangan merendahkan adalah pandangan kesombongan. Seperti begini sering kami kisahkan, contohkan. Sebelum begini habis pulang dari majelis yang khusyuk di majelis, bisa menangis di majelis, pulang tak taunya lewat terminal sana atau alun-alun, stasiun, ada perempuan yang kayak baju perok pendek, yang dia adalah wanita yang diuji oleh Allah dengan kerendahan, yang menjajakan dirinya, lalu melambaikan tangan, ada mobil kita yang lewat begini. Lalu kita dalam mobil menertawakan dia, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, malam-malam begini, ya Allah. Istighfarnya istighfar merendahkan orang, ketahuilah ini. Khawatir kita termasuk orang sombong.
Semestinya kalau kita melihat orang semacam itu, semestinya, seharusnya kalau memang ada iman di hati kita, di saat melihat wanita semacam itu, kita sedih. Kita sedih, bahkan mungkin dibarengi dengan tetesan air mata. Atau paling tidak dengan panjatan doa. Tanpa merendahkan, tanpa ada kasakusuk, tanpa ada lirik-lirikan. Tanpa tidak, langsung dia mungkin menundukkan kepala, kemudian mendengar kata, ya Allah, itu hambamu, berikan hidayah dan petunjuk. Tidak akan bisa merendahkan. Tidak akan mungkin merendahkan, karena dia ngerti, ada iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai untuk orang lain seperti mencintai diri sendiri. Dia di Indonesia, mayoritas kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah dia adalah seorang muslimah juga. Lalu kenapa kita rendahkan? Oh, dia bejat, badung, rusak di masyarakat. Apakah seorang yang perusak pun tidak bisa menjadi baik? Ada orang lebih jahat dari dia, tapi setelah mendapatkan hidayah menjadi orang mulia. Ada orang lebih buruk dari dia. Siapa itu? Khalid bin Walid, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Targetnya bukan sekedar seorang, targetnya membunuh Rasulullah. Ayo, adakah lebih jahat dari itu? Akan tapi setelah mendapatkan hidayah dari Allah, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menjadi orang mulia semulia-mulianya? Sayyidina Khalid bin Walid menjadi orang mulia semulia-mulianya. Maka berhentilah untuk merendahkan siapapun ya. Maka gini juga ada, kita perlu mencermati. Kalau Imam Ghazali di dalam kitab At-Tabyin, Al-Kashf wa At-Tabyin, mengingatkan kepada banyak dari kita, termasuk ranking kesombongan yang menjadikan orang tertipu. Ranking tertinggi adalah ranking ulama. Oh, ranking kedua ahli ibadah. Orang sombong dengan kekayaan ranking berikutnya. Oh, hati-hati. Yang ahli ibadah tuh kadang celaka-celik ngomong, ya Allah bu, astagfirullah sudah tuh, ya Allah bu Haji, nangistinya Ustadz kayak begitu, ya Allah haji 2 kali masih begitu. Ada, gara-gara dia merasa sudah menjadi ahli ibadah. Yang punya ilmu ranking tertinggi. Yang punya ilmu ranking tertinggi. Yang jelas ini kadang-kadang menjadikan dia tertipu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, maka dari itu terus kita mencermati apa yang ada di dalam diri kita, hati kita. Jangan sampai kita biarkan benih kesombongan terus tumbuh subur dalam diri kita. Sebab kalau benih itu tidak segera kita pangkas, maka bersama karunia Allah, benih itu akan subur. Ditambah pintar, tambah sombong. Tambah kaya, tambah sombong. Tambah sesuatu, tambah sombong. Karena dia tidak pernah mencoba memerangi benih-benih kesombongan yang ada di dalam hatinya. Ada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau kalau punya majlis, Masya Allah, punya daya tarik luar biasa. Dan orang ikhlas. Enggak macam-macam. Waliullah, kekasih Allah, syekh para ahli tafsir di zaman itu, meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan kita tidak pernah lepas dari buku beliau, apalagi di saat kita membaca tafsir. Karena beliau punya namanya khawatir yang indah sekali. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Suatu ketika beliau itu hilang, begini ini hilang, dicari sama muridnya, nggak ada. Mana kok syekh nggak ada? Rupanya ditemukan di toilet. Jubahnya sudah digantung begitu atau gosok kloset dan sebagainya. Bersihkan kamar mandi. Lalu ditanya, Syekh, kamu di sini? Iya. Kenapa? Biar. Kenapa kok sampai begitu? Cerita bahasanya. Tadi terlintas ada kesombongan di hatiku, maka sekarang aku bersihkan dengan cara aku bersihkan kloset ini. Aku rendahkan diriku biar tidak tumbuh kesombonganku di hatiku. Oh. Biru seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, di saat beliau menyampaikan pesan kepada menteri-menteri yang apapun utusan-utusan didelegasikan dari negeri yang berbeda, kumpul, semua terkagum-kagum dengan Sayyidina Umar bin Khattab, tamu yang banyak. Rupanya ada mulai singgah kesombongan. Sayyidina Umar tidak ingin membiarkan kesombongan singgah di dalam hatinya. Dilepas itu jubah, dilepas baju kebesarannya. Lalu dia mengambil girbah, alat pembawa air, mundar-mandir sampai para sahabat yang lainnya mengatakan, ya Umar, biar aku melakukan. Tidak, biar aku melakukan. Tidak. Setelah itu tanya, kenapa Umar begitu? Iya,
Tadi waktu aku menyampaikan pesan, aku lihat orang mangguk-mangguk begini, orang-orang terpesona dengan omonganku, terlintas saat itu di benakku, memang hebat aku. Aku tidak ingin benih sombong ini terus tumbuh dalam diriku. Aku pangkas dengan cara semacam ini. Itu orang-orang besar. Sekarang kita justru miara kesombongan. Sedikit dicaci saja habis-habisan gak terima. Ingat, sombong dengan ilmu, sombong dengan nasab, sombong dengan harta, sombong dengan tahta. Menjerumuskan, nggak perlu sombong, menjijikkan. Biarpun benar Anda tidak senang loh ya. Ada orang kaya ngomong, aku orang kaya, senang nggak? Orang alim, aku orang alim, nggak senang ya, jelek. Orang sombong pun tidak senang sama orang sombong, kurang apa yuk? Tidak menarik, menjadikan sebuah permusuhan munculnya orang sombong. Lihat aja dalam segalanya. Kiai sombong, orang nggak senang, jadi benci kiai. Orang punya nasab sombong, benci dengan dia. Dia tahu anaknya kiai, kemana-mana, aku anaknya kiai ini. Begitu, nak. Memang sombong menjijikkan. Padahal dia punya banyak kekurangan. Imam Ghazali selintas gambarannya orang sombong, disanjung padahal dia nggak benar kok senang, itu orang bodoh. Kayak begini, mohon maaf ini. Cerita ini ada contohnya kurang pantas, tapi ini memang pantasnya contoh seperti itu. Ada seseorang habis di toilet. Mohon maaf, buang air besar. Setelah keluar, yang masuk setelahnya ngomong, oh harumnya. Lalu dia ngomong, memang. Ada ngomong gitu kira-kira? Ya orang bodoh dia. Harumnya, memang. Orang goblok dia. Sudah selesai. Jika Allah berikan kepada Anda ilmu, jangan sombong. Menjijikkan sombong. Jika Allah berikan kepada Anda nasab, jangan sombong. Menjijikkan sombong. Jika Allah berikan kepada Anda harta, jangan sombong. Menjijikkan sombong. Sudah selesai. Mau apa? Sehingga gaya tawadhu pun bisa menjadikan media untuk sombong. Tidak ada orang kayak saya ini. Oh, kacau. Tidak ada orang tahu saya. Jalan saya sama. Tidak tolah-toleh. Ngungguk kepala sama orang begini. Rupanya ya Allah, rupanya penuh dengan kesombongan. Sambil ngerunduk ngeredakan orang lain. Enggak ada orang kayak saya ini. Ini lihat. Ya sombong. Masya, hati-hati. Begitu halusnya kesombongan. Maka dari itu yuk kita terus belajar agar kita terjauhkan dari kesombongan yang merendahkan, yang menjijikkan, yang menjerumuskan, yang menjadikan sebab kehancuran kita. Nuhibbukum fillah, wallahu a'lam bissawab.